sudah mulai menyantap makan malamnya atau mungkin sudah selesai makan malam, jadi tinggal istirahat sambil menyimak topik malam hari ini yang akan kita bahas bersama dengan ahli gizi kita, Coach Olive. Nah, malam hari ini seperti yang sudah kita woro-woro ya di grup ya, topiknya apa sih? Malam hari ini kita akan membahas tentang diet tanpa karbo. Oh, big no gitu ya. Nah, seperti kita tahu ya, teman-teman, selain lemak, karbohidrat juga sering jadi kambing hitam ya nggak sih? Tentang penyebab gagal diet. Aduh, aku kebanyakan makan karbo nih. Aduh, aku kebanyakan makan nasi putih gitu kan. Banyak banget kan yang berseliweran pendapat orang-orang di sana mengenai penyebab gagal diet gitu kan. Nah, itu sebabnya banyak orang yang menganggap asupan nol karbohidrat atau minim karbohidrat itu lebih efektif menurunkan berat badan dan menjaga gula darah. Bener nggak sih? Baik nggak sih ya pola makan tanpa karbo itu? Bisakah kalau diet tanpa karbo itu dilakukan dalam jangka waktu yang lama gitu? Nah, teman-teman pernah nggak sih nemuin case yang sama tentang diet nol karbo gitu ya? Karena kan mungkin ada beberapa orang yang memang cocok dengan pola diet yang nol karbo atau minim karbo gitu ya. Ada juga orang yang udah deh pokoknya cut karbo semuanya, banyakin sayuran dan protein gitu ya. Ada juga orang yang seperti itu. Nah, apakah itu relate dengan teman-teman ataupun teman-teman di sini ada orang terdekatnya yang juga menerapkan diet yang sama, no karbo gitu ya. Yuk kita lebih pahami lebih jauh supaya nggak salah pola diet. Jadi bisa ditanyakan nih sama ahli gizinya Coach Olive ya malam hari ini di diet tanpa karbo, big no. Nah, teman-teman semuanya, seperti biasa ya, kalau misalkan ada pertanyaan seputar topik malam hari ini, boleh banget dicurhatin. Boleh banget ditanyain sama Coach Olive langsung ya, mumpung bisa ngobrol langsung sama Coach Olive. Jadi, boleh langsung ya, nanti pertanyaannya dituliskan di kolom chat. Setelah materi selesai, kita akan bahas satu persatu ya. Oke, untuk waktu dipersilakan Coach Olive. Oke, makasih Mbak Citra. Saya izin share screen dulu ya teman-teman semua. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk materinya ini udah pada tampil belum di layarnya masing-masing? Sudah, Coach. Udah, Oke, oke, udah siap. coach. Nah, untuk malam ini kita pembahasannya ringan, tapi dengan hal yang ringan ini, saya harapkan semua, saya, teman-teman di sini, jadi lebih paham lagi nih terkait dengan salah satu zat gizi makro, yaitu karbohidrat, yang kadang kalau misalnya kita pikir-pikir, seringkali kita takuti gitu ya. Terutama kalau ngomongin karbo pasti nggak jauh-jauh dari nasi. Kan karena kita emang makanan pokoknya yang utama di sini di negeri kita adalah nasi. Oke? Jadi untuk malam ini diet tanpa karbo, big no. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nih ya, saya kasih pilihan nih di sini. Teman-teman di sini lebih gampang lapar kalau misalnya yang pertama habis makan bubur atau yang kedua nih habis makan nasi. Mana yang pengen teman-teman makan nih? Terus yang habis makan lebih gampang lapar lagi kalau habis makan yang mana nih? Makan bubur. Ya Makan kayaknya. bubur, Benar ya oke. Mbak Rizka ya bubur ya, kita Ya, setuju. Benar nggak? oke. Jadi memang sebagian besar pasti lebih gampang lapar kalau makan bubur. Kenapa ya? Nah, tentu ini ada alasannya nih. Tentu juga ini ada jawaban yang selama ini mungkin kita nggak ngeh, tapi ternyata di sini juga ada tekniknya nanti. Banyak sekali karbohidrat, nanti teman-teman di sini bisa memilih dan juga mengolah cara yang tepat biar karbo ini jadi lebih sehat. Kita kenalan dulu dengan beberapa topik ya. Yang pertama di sini nanti kita belajar yang namanya indeks glikemik pangan. Jadi kalau ngomongin karbohidrat, karbohidrat itu selalu berpasangan dengan yang namanya indeks glikemik. Karena yang namanya karbohidrat, dia ketika dia sudah dipecah, sudah dibagi lagi menjadi molekul yang paling kecil dalam bentuk glukosa, yaitu sumber energi, tentu ada kaitannya nanti dengan peningkatan kadar gula darah di dalam tubuh kita semua nih teman-teman. Yang kedua,
Tentu setiap bahan pangan, terutama bahan pangan sumber karbohidrat atau makanan pokok ini, dia punya nilai indeks glikemik pangan yang beda-beda. Jadi nanti beda antara nasi dengan jagung. Nanti beda lagi nih kalau misalnya ngomongin singkong, mie instan, roti, nilai indeks glikemiknya beda-beda. Bahkan dari satu nasi pun dia punya nilai indeks glikemik yang beda saat nasinya itu lagi panas, dingin, atau lebih dingin lagi. Nah, selain itu juga si nasi ini juga bisa punya nilai indeks glikemik lagi yang beda ketika dia jadi bubur dan ketika dia jadi lontong. Nah, ini juga menarik ya untuk kita semua. Lalu yang ketiga, ada faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi nilai indeks glikemik pangan. Lalu yang keempat, ada indeks glikemik dan juga pengaruhnya ketika teman-teman nanti lagi workout atau olahraga. Dan ini yang terakhir opsional karena kita udah nggak puasa, jadi ini saya skip yang terkait dengan puasa. Nah, jadi awal mula indeks glikemik itu dari mana sih datanya gitu ya. Jadi indeks glikemik ini dia mulai diteliti beberapa tahun yang lalu karena adanya peningkatan prevalensi diabetes mellitus. Jadi orang-orang yang mengalami diabetes ini dia semakin hari semakin banyak, nggak hanya di Indonesia tapi di negara lainnya juga. Selain itu juga berkaitan dengan adanya peningkatan overweight dan juga obesitas. Jadi kenapa ya orang-orang ini uh, selama, diperhatikan beberapa tahun terakhir ini justru banyak yang kelebihan atau yang mengalami obesitas. Dan yang terakhir ini adalah terkait dengan atlet. Kenapa? Karena ternyata indeks glikemik ini pengaruhnya besar bagi atlet. Jadi kalau misalnya si atlet ini pengen dia punya perform yang optimal saat pertandingan atau perform yang paling bagus, tentu makanannya juga harus dilihat dari sumber indeks glikemik dan juga karbonnya yang seperti apa nih yang tepat. Kapan dia harus dikasih yang tinggi, kapan dia harus makan yang rendah. Tentu ini dia akan pengaruh nanti di hasil akhir dari pertandingan. Jadi karena memang concernnya di sini terutama lagi banyak-banyaknya diabetes, bahkan di anak-anak ya saat ini diabetes juga naik 70 kali lipat prevalensinya, maka indeks glikemik ini menjadi hal yang sangat dibutuhkan untuk diketahui lebih jauh lagi. Selain itu juga indeks glikemik ini dia berkaitan dengan karbohidrat, ragam karbohidrat yang tersedia di sekitar kita. Jadi ada dua jenis karbohidrat yang perlu teman-teman ketahui. Ada yang dia bentuknya dalam bentuk karbohidrat sederhana dan ada yang dalam bentuk karbohidrat kompleks. Yang sederhana seperti apa? Jadi yang sederhana adalah yang dia lebih banyak molekul glukosanya dibandingkan dengan kandungan lainnya. Misalnya ada campuran glukosa di situ, ada mungkin serat pangan dan lain sebagainya. Yang karbohidrat sederhana misalnya apa? Di sini banyak, yang paling banyak adalah semua bahan makanan atau makanan yang kita konsumsi di mana dia basicnya menggunakan tepung atau tepung terigu. Jadi semua yang tepung terigu itu dia termasuk karbohidrat sederhana. Lalu apalagi selain itu? Selain itu juga ada nasi. Nasi termasuk yang sederhana ya, tapi nanti kita bisa atur bagaimana cara konsumsinya agar si nasi ini menjadi suatu makanan yang lebih sehat. Nah, selain itu, kalau misalnya kita ngomongin karbohidrat kompleks, tentu kita akan berkaitan dengan makanan-makanan yang dia mengandung serat pangan tinggi. Selain itu juga dia memiliki respon terhadap indeks glikemik pangan yang beda juga. Jadi kalau misalnya kita ngomongin yang kompleks, tentu yang aneka ragam, buah, sayur, atau mungkin kalaupun dia dalam bentuk makanan pokok, dia biasanya dalam bentuk yang seratnya tinggi, misalnya umbi, lalu singkong, itu merupakan sumber-sumber karbohidrat kompleks. Nah, ini adalah awal mula indeks glikemik itu mulai menjadi bahan yang penting untuk dipelajari bagi kita semua. Nah, ini adalah respon ya. Jadi di sini adalah respon gula darah individu, lalu ini adalah waktu. Yang pertama adalah ketika seseorang atau individu ini dia mengkonsumsi gula. Jadi dalam bentuk gula kan tentu glukosa. Maka kenaikan glukosa darahnya akan tinggi. Nah, jadi kalau misalnya ada orang makan gula darahnya langsung naik nih cepat. Dibandingkan dengan pati, makanan-makanan berpati.
Nah, cenderung rendah. Lalu seiring dengan berkembangnya zaman, berkembangnya waktu, ternyata banyak sekali faktornya yang mempengaruhi. Jadi kalau misalnya sekarang seseorang misalnya mau konsumsi kentang dan juga glukosa ini gula, dia akan naik gula darahnya lebih cepat dibandingkan fruktosa dan juga legum ini kacang-kacangan. Misalnya saya bandinginnya dua nih, yang karbo sama karbo dulu ya bentukannya, yaitu kentang dan legum kacang-kacangan. Jadi kalau misalnya makan kentang, gula darahnya naiknya lebih cepat, lebih tinggi. Jadi gula darahnya langsung tinggi dibandingkan kalau misalnya teman-teman makan edamame misalnya. Lalu yang kedua, glukosa sama fruktosa. Glukosa misalnya apa? Gula pasir. Fruktosa misalnya gula buah. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman konsumsi misalnya minum boba kan gula ya. Nah, itu gula darahnya naiknya lebih tinggi dibandingkan dengan ketika teman-teman mengkonsumsi buah-buahan yang dia di dalamnya ini mengandung gula jenisnya fruktosa. Jadi memang ini penting untuk teman-teman ketahui karena kalau misalnya kita gula darahnya naiknya tinggi terus, maka apa yang terjadi? Yang terjadi tentu si pankreas akan berusaha menyeimbangkan atau mengatur homeostasis gula darah di dalam tubuh kita. Caranya gimana? Caranya dia akan mengeluarkan insulin. Seberapa banyak untuk banyaknya adalah tergantung dari asupan gula yang kita konsumsi. Makin banyak, makin tinggi kadar gula darah kita, maka si pankreas juga akan ekstra bekerja untuk mengeluarkan insulin sehingga kadar gula darah normal. Namun sayangnya kalau misalnya kita jadikan itu suatu habit yang sering kita lakukan, di mana kita sering banget makan makanan mengandung gula atau glukosa, maka yang terjadi apa? Si pankreas tentu kelelahan dong untuk bekerja habis-habisan memproduksi insulin. Nah, akibatnya yang terjadi apa? Si insulin ini bisa resisten dan pankreas juga ada masanya dia akan mengalami kerusakan sehingga disitulah cikal bakal terjadinya hiperglikemi awalnya, lalu kalau misalnya kita nggak aware, lalu kita terus-terusin, maka yang terjadi adalah diabetes sendiri. Nah, ini adalah karbohidrat. Jadi karbohidrat itu dia secara umum dibagi menjadi dua. Jadi ada yang tidak bisa diserap oleh tubuh dan ada yang bisa diserap oleh tubuh. Yang nggak bisa diserap oleh tubuh, dia ada langsung masuk ke usus besar. Jadi ketika di usus besar ini, karbohidrat ini dia ada yang tidak bisa difermentasi oleh bakteri dan ada yang bisa difermentasi. Nah, kalau yang nggak bisa difermentasi, tentu dia akan dikeluarkan lewat feses. Misalnya ketika kita mengkonsumsi genjer, kayak gitu. Jadi dia akan lebih banyak yang dikeluarkan. Lalu yang kedua, ketika dia bisa difermentasi, maka dia akan menghasilkan short chain fatty acid. Jadi asam lemak rantai pendek yang nantinya juga akan diserap oleh tubuh. Nah, kalau misalnya karbohidrat yang bisa diserap oleh tubuh, dia masuk ke usus halus. Ada yang di metabolisme dan ada yang tidak bisa di metabolisme. Yang nggak bisa di metabolisme, dia nanti akan dikeluarkan lewat urin. Sedangkan yang bisa di metabolisme, nah nanti akan dibagi lagi nih jadi dua. Ada yang glikemik dan non-glikemik. Nanti daftarnya kita lihat di tabel yang akan saya sampaikan di slide-slide berikutnya. Nah, jadi sebenarnya indeks glikemik itu apa sih? Tadi saya sempat singgung kan di awal, saya udah jelasin sedikit-sedikit. Nah, secara umum, indeks glikemik ini merupakan nilai atau angka untuk mengetahui seberapa tinggi atau sejauh mana suatu makanan, terutama makanan yang mengandung karbohidrat, ini dapat meningkatkan kadar gula darah kita. Jadi ketika kita makan suatu bahan pangan, ini bahan makanan yang kita makan ini bikin kita naik gula darahnya seberapa banyak. Nah, itulah yang disebut dengan indeks glikemik. Indeks glikemik ini dibagi menjadi tiga kategori ya. Jadi ada yang dia termasuk dalam kategori rendah, ada yang termasuk dalam kategori sedang, dan ada yang termasuk kategori tinggi. Kalau dia kategorinya rendah, itu nilainya di bawah 55. Dan sebagian besar memang ada di buah dan sayur. Nah, lalu untuk yang tengah-tengah nih, indeks glikemiknya 56 sampai 69 ada di susu misalnya, lalu ada di mana lagi nih? Ada di
eh, ubi, jagung, dan lain sebagainya. Sedangkan yang termasuk dengan indeks glikemik tinggi, dia nilainya lebih dari 70. Misalnya kalau di buah kan mayoritas memang dia makan yang indeks glikemiknya rendah dan beberapa juga ada yang medium atau sedang. Tapi ada juga nih ternyata buah yang dia indeks glikemiknya tinggi, yaitu semangka. Makanya kalau misalnya di rumah sakit, teman-teman ada pasien diabetes, si pasien ini dia nggak akan dikasih semangka. Karena semangka ini merupakan buah yang indeks glikemiknya tinggi. Selain itu apa lagi? Selain itu banyak ya, terutama gula, yang gula-gula. Misalnya rotinya dalam bentuk full terigu, lalu biskuit, lalu apa lagi tuh? Crackers. Nah, itu semua termasuk dalam bahan pangan yang dia indeks glikemiknya tinggi. Nah, nah, ini selanjutnya apa aja sih yang bisa mempengaruhi eh, tingginya indeks glikemik di dalam makanan? Yang pertama, ukuran partikel pangan. Jadi, makin kecil ukuran partikelnya, maka indeks glikemiknya makin tinggi. Misalnya, kita kasih perbandingan antara makanan yang bahan dasarnya terigu, tepung-tepungan, dengan nasi di sini. Tentu yang indeks glikemiknya tinggi, si tepung-tepungan. Misalnya baik itu roti, mie instan, biskuit, crackers. Nah, ini indeks glikemiknya lebih tinggi ketika dibandingkan dengan nasi. Lalu yang kedua, waktu pemasakan. Jadi, kita memasak makanan tentu mempengaruhi indeks glikemiknya. Misalnya nih, kita masak nasi. Nasi yang baru matang, dia indeks glikemiknya cenderung rendah memang. Lalu, eh, maksudnya, kita kan masak nasi nih. Lalu, baru matang nih. Nah, ini indeks glikemiknya masih 84. Artinya di sini walaupun termasuk tinggi, tapi masih rendah ketika dibandingkan dengan nasi yang udah mateng nih, tapi kita angetin. Jadi kita diemin di rice cooker 12 jam. Nah, selama 12 jam itu dia naik lagi jadi 89. Kurang lebih ini setengah hari ya. Jadi kayak gambarannya gini, ketika teman-teman masak nasi pagi hari, nasinya baru matang, indeks glikemiknya nilainya 84. Lalu dibiarin sampai sore, sekitar 12 jam, indeks glikemiknya jadi 89. Dibiarin lagi sampai besok pagi, indeks glikemiknya naik jadi 95, dan dibiarin lagi sampai besoknya setengah hari lagi, indeks glikemiknya 97. Jadi emang nggak bagus menyimpan nasi dalam keadaan panas atau dihangatkan, misalnya di rice cooker, itu dalam waktu yang lama. Lalu yang selanjutnya adalah bentuk pati. Jadi bentuk pati itu ada dua rasionya, ada amilosa dan amilopektin. Jadi kalau misalnya kandungan amilosanya tinggi, maka indeks glikemiknya akan cenderung lebih rendah. Jadi kalau misalnya kebalikannya nih, ketika kandungan amilopektinnya tinggi, maka indeks glikemiknya meningkat. Nah, selanjutnya bentuk molekul. Jadi kalau misalnya bentuk molekulnya lebih banyak glukosanya, maka dia indeks glikemiknya lebih tinggi dibandingkan dengan yang fruktosa. Misalnya di sini yang indeks glikemik dalam bentuk glukosa, ketika teman-teman suka jajan boba mungkin ya. Nah, tentu ini glukosanya lebih banyak dibandingkan dengan teman-teman misalnya lagi konsum atau mengkonsumsi jus buah dengan gula yang lebih sedikit atau less sugar atau bahkan nggak pakai gula, maka indeks glikemiknya lebih rendah. Nah, selain itu juga indeks glikemik ini dia dipengaruhi oleh serat. Jadi kalau misalnya suatu makanan mengandung serat yang banyak, maka indeks glikemiknya cenderung lebih rendah. Misalnya antara beras merah dan beras putih. Memang benar kalorinya sama, nggak jauh beda. Per takaran saji masih di range 130 sampai 150 kilokalori. Tapi yang membedakan di sini adalah indeks glikemik pangannya, di mana beras merah ini dia punya serat yang lebih tinggi dibandingkan dengan beras putih, sehingga dia indeks glikemiknya lebih rendah ketika dibandingkan dengan nasi putih. Contohnya nggak hanya beras merah ya teman-teman, banyak sayur-sayuran, lalu biji-bijian, dia termasuk yang indeks glikemiknya rendah karena memang kadar serat pangan yang ada di dalamnya juga jauh lebih banyak. Lalu selanjutnya, hal sederhana yang mungkin kita sering nggak tahu ternyata
tingkat kematangan buah atau bahan pangan juga mempengaruhi indeks glikemiknya. Misalnya nih kita lihat ambil contoh pisang. Jadi kalau pisang dia semakin matang atau ripe overripe, ini indeks glikemiknya semakin naik. Nah, sedangkan serat pangannya nanti akan turun. Kalau misalnya si pisangnya ini kayak masih mentah ya tentu memang indeks glikemiknya rendah, tapi seratnya juga tinggi. Tapi kan kita nggak mungkin ya makan yang kondisinya mentah kayak gini. Nah, memang yang aman-aman ya ada di tengah-tengah nih, yang dia tingkat kematangannya pas. Tapi apakah pisang yang matang atau terlalu matang ini berbahaya? Sebenarnya tergantung kondisi tubuh kita juga. Kalau misalnya untuk atlet, terutama untuk atlet-atlet maraton atau atlet-atlet yang dia membutuhkan pemulihan glukosa cepat, tentu pisang ini yang matang ya, atau terlalu matang, bagus untuk diberikan, karena bisa meningkatkan gula darah dalam waktu yang cepat. Jadi kan kalau misalnya orang olahraganya terlalu berat atau intensitasnya tinggi, dia kan glukosanya akan turun banget nih teman-teman. Jadi salah satu bentuk pemulihan yang baik adalah dengan konsumsi yang seperti ini, misalnya mungkin tingkat kematangannya lebih tinggi. Lalu selanjutnya ada metode memasak juga. Jadi kalau misalnya kita akan memasak, tentu menghasilkan nilai indeks glikemik yang beda. Contohnya di sini kentang. Kentang ini ketika dia dipanggang, indeks glikemiknya jadi rendah. Kenapa? Karena banyak zat-zat, terutama air, gula yang mengalami penguapan. Sedangkan ketika dia dibuat mashed potato, direbus atau dikukus, indeks glikemiknya termasuk ke kategori yang sedang ya, 67. Kan tadi kalau rendah, dia di bawah 54. Jadi tentu memasak ini dia pengaruhnya besar terhadap indeks glikemik yang ada di makanan yang akan kita konsumsi. Nah, selain itu juga kandungan protein dan lemak dalam bahan pangan. Kalau misalnya ngomongin indeks glikemik, dia itu akan pro ke protein. Jadi makin tinggi kandungan protein di dalam bahan pangan, indeks glikemiknya rendah. Tapi kalau misalnya makanan itu lemaknya makin tinggi, indeks glikemiknya justru ikutan tinggi. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalnya makan protein yang tinggi, terus lemaknya rendah, itu udah plus dapat manfaat di mana makanan yang teman-teman konsumsi dia punya nilai indeks glikemik yang rendah. Nah, manfaatnya apa sih ketika kita milih-milih karbohidrat dengan indeks glikemik yang rendah, terutama untuk teman-teman yang lagi mau weight loss ya. Tentu manfaatnya adalah memberikan kenyang yang lebih lama. Kenapa? Karena tadi seratnya juga banyak dan dia nggak bikin cepat-cepat naik glukosa darah di dalam tubuh. Lalu yang kedua, dengan konsumsi makanan yang indeks glikemiknya rendah, tentu bisa membantu untuk membakar lebih banyak lemak tubuh. Kenapa? Karena kan gulanya yang masuk ke dalam tubuh lebih sedikit. Jadi ketika kita workout atau olahraga, glukosa udah habis, lalu yang dijadikan bahan bakar selanjutnya adalah si lemak. Nah, akhirnya pembakaran lemak pun menjadi lebih optimal. Nah, ini manfaatnya lagi ketika teman-teman menggunakan konsep indeks glikemik dan juga olahraga. Kalau misalnya teman-teman nih sebelum olahraga, ini dianjurkan mengkonsumsi makanan yang indeks glikemiknya rendah. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kadar gula darah teman-teman, jadi insulinnya nanti nggak terbebani. Yang kedua, biar nggak terlalu cepat capek dan juga hipoglikemi, atau nanti pasti kerasa kayak kelayangan, pengen pingsan, misalnya seperti itu juga kadang bisa terjadi. Dan juga meningkatkan oksidasi lemak serta performa. Kalau misalnya lagi olahraga, nah ini olahraganya misalnya di atas 1 jam ya, bisa mengonsumsi makanan indeks glikemik tinggi, baik itu yang dalam bentuk liquid karena mudah untuk dikonsumsi, misalnya dalam bentuk sport drink, atau makanan yang dia lebih mudah diserap oleh usus, misalnya sari buah, seperti itu. Dan kalau misalnya setelah olahraga, kalau misalnya pemulihannya kurang dari 8 jam, ini bisa konsumsi makanan yang indeks glikemiknya tinggi, misalnya pisang yang matang banget. Lalu kalau misalnya pemulihannya lebih dari sehari, nah ini konsumsinya indeks glikemiknya yang rendah aja, misalnya cukup dengan konsumsi ubi-ubian atau jagung rebus. Nah, karena tujuannya juga di sini adalah untuk resintesis glikogen yang ada di otot kita.
Oke, demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Mbak Citra. Terima kasih. Terima kasih juga Coach Alif untuk materinya ya. Wah, yang namanya makanan mengandung indeks glikemik yang tinggi itu nggak serta-merta buruk ya Coach ya buat kesehatan. Itu pun makanan yang mengandung indeks glikemik yang tinggi ternyata dibutuhkan ketika selesai workout gitu ya misalkan ya justru Benar. dibutuhkan gitu ya. Jadi kita nggak usah memandang apa namanya ini buruk nih buat kesehatan makan nasi putih banyak-banyak atau gula gitu ya nggak melulu buruk kok buat kesehatan ada juga manfaatnya kok buat kesehatan gitu ya apalagi tadi salah satu contohnya adalah setelah workout dibutuhkan juga tuh ya. Oke, kita lanjut yuk ke pertanyaan teman-teman yang sudah drop pertanyaan di kolom chat. Terima kasih banyak ya. Yang lain juga boleh ya kalau ada pertanyaan sekitar topik malam hari ini. Mau menanyakan tentang pola diet yang lain ataupun mau menanyakan Coach Holid, dietku udah benar belum ya? Aku nggak makan protein, misalkan cuma makan sayur sama karbo gitu. Boleh dicurhatin ya. Oke, kita ke pertanyaan dari Mbak Mila dulu ya. Selamat malam Mbak Mila. Makanan yang mengandung kolesterol tinggi apa sih Coach Olive? Saya mau menghindari itu biar tidak sering pusing. Coach Olive, sebenarnya memang kolesterol tinggi itu bikin pusing ya Coach Olive ya? Salah satunya iya, karena kolesterol dia itu kan ada 2 jenis ya. Kalau misalnya kita bedah, mungkin ada di sesi webinar ketiga kalau nggak salah detail tentang kolesterol ini. Jadi ada kolesterol yang LDL sama yang HDL. Kalau yang HDL dia baik buat tubuh karena dia jenisnya omega 3, omega 6 yang baik untuk kesehatan jantung. Tapi kalau yang LDL, nah ini yang si jahat nih. Kalau HDL baik, LDL ini jahat. Salah satunya apa? Menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Nah, kok bisa pusing? Salah satu yang kemungkinan terjadi adalah penyumbatannya di area kepala. Bisa juga nih penyumbatannya di area jantung atau pembuluh darah. Kalau pembuluh darah bisa terjadi apa? Arteriosklerosis dan juga arterisklerosis. Jadi emang ada plak-plak gitu di pembuluh darahnya. Makanya kadang tiba-tiba ngilu misalnya di bagian jantung atau dada atau mungkin pusing karena memang ada penyumbatan yang diakibatkan tingginya konsumsi kolesterol. Oke, jadi memang contoh makanan-makanan kolesterol yang biasanya sehari-hari ada nih Coach yang harus banget dihindarin. Mungkin salah satunya yang paling utama adalah Jeroan, goreng-gorengan ya. iya ya benar. Yang pertama sebenarnya yang paling tinggi itu jeroan, kayak Oh iya, hati, jeroan otak. Nah, betul. itu memang kolesterolnya tinggi. Lalu yang kedua itu yang deep frying. Nah, dan yang ketiga mungkin kita sering kelewatan kuning telur. Jadi kalau emang teman-teman punya Itu kolesterol yang tinggi, tidak disarankan untuk mengkonsumsi kuning telur lebih dari 1 butir per hari. Ya, walaupun di situ padahal juga kuning ada telur itu enak zat, banget ya. iya, zat gizi yang lain kayak zat besinya kan banyak juga ya di kuning telur. Tapi ya salah satu hal yang kurang baik mungkin bisa teman-teman aware adalah di kuning telur juga kolesterolnya tinggi. Jadi kalau misalnya teman-teman punya punya riwayat kolesterol atau mungkin punya kadar kolesterol yang tinggi ya dimakan putihnya aja gitu. Oke deh. Terima kasih ya Kak Mbak Mila untuk pertanyaannya. Tapi semoga Mbak Mila juga dicek kembali ya. Biasanya kan suka ada tuh yang pengecekan kolesterol atau gula darah gitu ya. Semoga nanti setelah di tes kolesterolnya nggak kenapa-napa ya. Masih dalam batas normal ya. Yang penting sebenarnya supaya biar kita tahu kolesterol kita melampaui batas normal tinggi apa enggak ya. Mau nggak mau dicek darah itu ya Coach ya. Jadi Iya kita benar. bisa preventif lah gitu. Makanan apa aja sih yang harus dihindari atau dikurangin gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Mila pertanyaannya ya. Kita lanjut ke pertanyaan Mbak Ita. Selamat malam Mbak Ita. Coach, kalau untuk orang yang gampang mah, baiknya pola makannya gimana ya Coach? Kadang-kadang kalau lapar lalu ngemil buah-buahan, kadang malah kembung dan
perut lambungnya, terus kalau belum makan tepung atau karbo rasanya belum kenyang gitu, Coach. Tapi khawatir bikin gendut, gimana tuh, Coach? Dilema ya, Bo? Seperti Oke, kita semua dilemanya. Mbak Ita mewakili kita semua. Silakan, Coach. Oke, kalau misalnya teman-teman punya MAS, GERD, atau peningkatan asam lambung nih, atau lagi hamil ya muda, jadi gampang reflux, tentu yang harus dibatasi makanan yang terlalu asam, terlalu pedas, lalu berbumbu tajam. Jadi itu bisa memicu peningkatan asam lambung. Yang pertama kita singkirkan dulu faktor pemicunya. Lalu yang kedua, patuh sama jam makan. Jangan teman-teman biarkan lambung ini kosong, misalnya nggak sempet nih, ngerasanya baik-baik aja, tapi nanti bisa kerasa parahnya atau sakitnya di sesi sore misalnya. Aku nggak sempet makan siang, udah biarin aja nanti malam aja. Ternyata udah kerasa sakit di sorenya. Jadi harus patuh sama jam makannya teman-teman. Lalu yang ketiga, hindari makanan dan juga buah-buahan termasuk di dalamnya yang dia bergas. Misalnya apa kayak eh, kol, lalu brokoli, juga lalu buah-buahan bergas lainnya, durian. Nah, itu contoh-contoh buah yang dia bisa jadi pemicu atau teman-teman malah nggak nyaman mengkonsumsinya. Nah, terkait dengan yang terakhir nih, kalau misalnya belum makan tepung atau karbo, rasanya belum kenyang gitu. Sebaiknya karbonya dipilih lagi nih, jangan yang tepung, tapi yang nasi oke. Nasi ini indeks glikemiknya bisa jadi rendah kalau misalnya teman-teman dinginin dulu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau makan nasi putih, emang paling bagus adalah nggak dalam kondisi hangat. Kalau misalnya pengen yang benar-benar sehat ya, kalau buat pasien diabetes sih memang tidak dianjurkan buat makan nasi yang panas atau hangat yang baru mateng gitu. Itu salah satu hack ketika teman-teman nggak mau makan nasi merah, karena nasi merah kan juga rasanya kurang enak ya. Kecuali emang udah kebiasaan makan Betul, nasi betul. merah, nasi coklat kayak gitu. Jadi salah satu hack yang bisa dilakukan adalah porsinya dibuat sedikit dan juga harus dingin dulu gitu. Kalau tepung sebaiknya janganlah makan tepung-tepungan kayak misalnya yang mie instan, biskuit, roti-roti gitu. Kecuali emang teman-teman bisa memastikan kalau misalnya makan yang roti ini, rotinya ini komposisi gandumnya dalam jumlah yang besar gitu, nggak di bawah 10%, atau cuma 5% gitu. Sisanya kan tepung terigu gitu, sama aja sebenarnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya, Mbak Ita. Semoga saran, masukan dari Coach Holis bisa membantu Mbak Ita supaya nggak gampang mah lagi gitu ya. Yang penting tadi menghindari penyebab mahnya, yaitu salah satunya makanan-makanan yang bergas atau yang pedasnya berlebihan gitu ya. Waktu makannya yang tepat gitu, makan siang nggak di sore gitu ya, makan pagi nggak di siang gitu ya. Jangan sampai gitu ya. Nah, satu lagi tadi kalau bisa karbonya adalah karbo kompleks dan apa namanya, kalau makan nasi lebih baik makannya yang nggak hangat gitu ya, dingin gitu ya, Coach Olive ya. Kadang-kadang kan kita ngerasa kalau makan nasi dingin itu kurang apa ya, kurang nikmat gitu ya. Tapi Iya dari sih, balik bener. itu ada resikonya juga ya, meskipun memang tapi ini Coach, kalau antara nasi dingin sama nasi panas, apakah itu memang signifikan antara indeks glikemiknya dari tinggi ke rendah gitu? Kalau signifikannya dalam porsi yang sama, tentu lebih rendah yang dingin, signifikan. Apalagi kalau misalnya kita porsinya lebih dikitin gitu. Makanya kan kalau misalnya di rumah sakit sekarang kan pasien diabetes juga dikasihnya nasi putih, tapi juga nasi putihnya udah dingin, nggak yang baru dari dapur terus langsung disajikan kayak pasien lainnya gitu. Jadi lebih Oh, baik yang sudah dingin. oke, begitu. Semoga membantu ya, Mbak Ita. Terima kasih banyak pertanyaannya. Nih Coach, ngomong-ngomong soal nasi, ya ini ada nasi adalah dilema beribu umat yang berdiet gitu ya. Jangan makan nasi putih kalau lagi diet, atau jangan makan karbo kalau lagi diet. Banyak banget yang ngomong kayak gitu, banyak banget yang berpendapat kayak gitu. Karena takut, satu takut akan karbo yang berlebihan, kedua takut akan kandungan indeks glikemiknya yang berlebihan juga nih.
Nah, nasi itu kan banyak ya Coach ya. Ada nasi shirataki, terus nasi merah, nasi hitam, nasi Orang. coklat, banyak banget. Nah, di antara itu Coach, di antara pilihan-pilihan itu ini deh, 4 pilihan ini deh ya, yang sering apa? Sering dikonsumsi orang-orang yang memang berdiet gitu ya. Nasi shirataki, nasi merah, nasi hitam, nasi putih. Dari keempat itu mana yang lebih baik untuk diet menurunkan berat badan, Coach? Oke, jadi yang baik ini saya tinjau keseluruhan ya. Jadi kalorinya iya, serat pangannya iya, indeks glikemiknya iya, dan dengan catatan baru matang semua. Yang pertama itu nasi merah. Lalu yang kedua eh, nasi hitam, yang ketiga shirataki, atau kalau misalnya yang ada nasi porang, yang ketiga porang dulu nih. Lalu shirataki dan yang terakhir nasi putih tentunya. Ada di Oh, jadi belakang. justru nasi merah dulu ya. Iya, benar. Pikir nasi shirataki dulu yang paling ini. Berarti Iya, nasi kadang kita merah. eh, suka kayak agak terkecoh tuh karena ada yang bilang kalorinya low gitu. Ada yang 0, ada yang 20, tapi kita lupa kalau di pangan karbohidrat itu selain ada kalori juga ada yang namanya indeks glikemiknya gitu. Ada seratnya seberapa banyak gitu. Betul. Jadi di karbo itu nggak cuma kandungan gulanya aja yang harus diperhatikan gitu ya teman-teman ya. Jadi ada seratnya juga, uh, dan tadi juga karbohidratnya juga. Dan tadi yang pertama adalah nasi merah ya, yang juaranya buat orang-orang berdiet ya. Yang kedua adalah nasi apa tadi itu? Hitam. Hitam ya. Oke, nasi hitam. Yang ketiga baru shirataki, yang keempat nasi putih ya, yang padahal sering banget kita konsumsi ya. Tapi memang nasi merah itu buat yang belum terbiasa sih, ya ini ya Coach, maksudnya Rasanya uh, agak kasar, berpasir gitu. rasanya agak kasar dan lebih pahit ya, kalau Iya. kalau aku bilang sih gitu. Nah, teman-teman gimana nih, lebih sering makan nasi yang mana? Eh, apa namanya, kalau misalkan nih Coach ya, kita masih terbiasa dengan nasi putih gitu ya Coach, supaya nggak konsumsi karbo berlebihan dan kena sama resiko kenaikan berat badan gitu ya Coach ya. Triknya apa sih Coach supaya kita bisa membiasakan tetap kenyang cukup dengan mengkonsumsi karbohidrat, tapi kita juga dapat asupan gizinya yang maksimal gitu Coach? Oke, yang pertama teman-teman nggak apa-apa makan nasi putih, cuman porsinya disesuaikan, jangan berlebihan. Kayak misalnya eh pausnya satu potong, nasi putihnya full piring. Tentu nggak balance ya. Yang paling mudah, yang paling bisa diaplikasikan ya isi piringku itu. Oke, pakai nasi putih, sayurnya harus tengah piringnya. Lalu proteinnya jangan lupa ketinggalan. Atau mungkin mau agak banyak karbonya bisa di mix and match. Jadi ada yang namanya indeks glikemik gabungan. Jadi ketika Mhm. teman-teman mencampur suatu pangan karbohidrat, nggak hanya satu jenis tunggal ya. Jadi tentu indeks glikemiknya berubah. Misalnya teman-teman bisa campur nasi putih pakai jagung, jagung tumbuk tuh. Ada nasi jagung sih kalau di daerah Jawa Timur itu. Oh, Nah, oh. tentu indeks glikemiknya nanti jauh lebih rendah dibandingkan teman-teman makan nasi putih biasa. Atau bisa dicampur dengan nasi merah dan beras hitam juga. Nah, kayak gitu. Jadi Oh, betul betul. kan rasanya nggak enak ya, masih enakan makan nasi putih kan. Tapi kita Iya. campur aja. Kalau dicampur, selain bisa mengimbangi rasanya, juga nanti indeks glikemiknya lebih turun atau lebih rendah dibandingkan full ketika nasi putih aja. Betul. Bisa jadi trik nih ya. Berarti Iya, teman-teman, benar. hacknya kalau pengen membiasakan selain makan nasi putih, nasi apa lagi ya? Tapi aku nggak suka nasi merah, ih pahit gitu ya. Cobain hacknya kayak gitu. Jadi apa namanya, indeks glikemik gabungan gitu ya namanya ya. Jadi nasi merah mungkin dimasaknya dicampur dulu sama nasi putih supaya mulai belajar membiasakan untuk menikmati nasi merah. Nanti lama-lama kalau sudah terbiasa, sudah mengenal dengan rasanya, baru boleh dibiasakan full nasi merah gitu ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Coach Charlie terima kasih ya sudah menjawab pertanyaan Oh aku. iya, sama-sama. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Meliawati. Selamat malam. Kalau diet intermittent fasting itu bagus nggak sih, Coach?
Oke, silakan Kak Shalisa. Oke. Intermittent fasting secara keseluruhan kurang baik atau kurang tepat. Pertama, saya tinjau dari bagaimana seorang memenuhi asupan nutrisinya dalam sehari. Tentu akan dikejar dengan waktu. Karena kan ada pembagian jendela makan ya. Ada yang 4, 6, 8. Nah, di waktu yang sempit itu gimana caranya? Misal teman-teman punya kebutuhan 1.500, 1.700 kilokalori. Dipaketin satu waktu. Iya kalau misalnya teman-teman makannya benar. Kalau enggak gimana? Yang ada karbo yang masuk, sayurnya juga nggak susah, ya enggak. Lalu yang kedua, dengan intermittent fasting juga, teman-teman nanti dikhawatirkan punya eating disorder atau gangguan makan. Misalnya kayak teman-teman jadi makan terlalu banyak, ketakutan juga waktu makan. Nah, hal-hal kayak gitu sih yang sebenarnya dihindarin secara umum ketika akan menjalani IF. Tapi IF ini boleh dilakukan dengan catatan memang ini sifatnya personalized. Jadi kayak teman-teman yang sudah melakukan pengecekan BMI dan komposisi tubuh, lalu juga udah ada pengecekan biokimia, misalnya memang ada kondisi khusus yang mengharuskan untuk diet dalam waktu tertentu turun beberapa kilo gitu. Tentu ya ini jadi salah satu dan dengan catatan juga harus dipantau. Jadi nggak bisa dipukul sama rata untuk semua orang. Iya betul. Jadi kalau sering kita bahas ya, lumayan sering kita bahas ya tentang si intermittent fasting ini. Mungkin Mm-mm. memang cocok di beberapa orang, memang efektif menurunkan berat badan, tapi tidak untuk dilakukan dalam jangka waktu yang lama gitu ya Coach ya. Betul. Ya, karena ada Takutnya beberapa. juga nanti yoyo juga ya. Nah, Betul itu betul juga betul. sih. Oke, tapi kalau misalkan mau nyobain beberapa tipe-tipe diet, sebenarnya kita nggak apa-apa ya teman-teman ya. Asalkan jangan yang ekstrim ya. Maksudnya kalau misalkan mau coba membiasakan apa namanya diet intermittent fasting, ya nggak apa-apa juga supaya kita tahu diet apa yang memang cocok untuk tubuh kita gitu ya. Tapi jangan lupa tetap disarankan untuk diikuti juga panduan dari ahli, dari dokter ataupun dari ahli gizinya teman-teman supaya dietnya tepat sasaran dan apa namanya asupan yang masuk, asupan yang kita konsumsi selama diet itu ya terkontrol gitu ya. Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Meliawati. Kita lanjut ya ke pertanyaan Mbak Putri. Selamat malam Mbak Putri. Coach, kalau nasi dari kulkas pas makan dikukus lagi, apa indeks glikemiknya berkurang, Coach? Oke, dimasukin ke kulkas nih, dingin banget, tentu bakal turun jauh ini dia. Ngedrop atau turunnya banyak indeks glikemiknya. Terus dipanasin lagi, dikukus lagi, naik lagi dong. Jadi emang itu Baik faktor lagi ya. salah satu pengaruhnya dari yang tadi rasio amilosa sama amilopektin. Nah, jadi kalau pas dipanasin lagi, tentu dia nanti akan tinggi di amilopektinnya sehingga indeks glikemiknya naik lagi dia. Begitu. Jadi sudah didinginkan, ya indeks glikemiknya berkurang. Tidak serta-merta ya, Coach ya. Dia Benar. akan cus hilang gitu ya. Tapi ketika dipanaskan tetap akan tinggi kembali gitu ya. Oke, kita lanjut. Semoga terjawab ya, Mbak Putri pertanyaannya. Kita lanjut ke Mbak Rizka yuk. Selamat malam, Mbak Rizka. Coach, untuk konsumsi karbo di malam hari maksimal jam berapa ya, Coach? Oke, sebenarnya untuk maksimalnya secara umum rata-rata jam 8. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman mau emang udah kepepet, pulangnya telat, atau masih ada workout setelah Isya, setidaknya 1 jam atau 2 jam sebelum tidur. Jadi habis makan berat atau makan karbo itu tidak disarankan untuk punya jam tidur yang mepet, terlalu mepet. Misalnya habis makan terus Hmm, bobo gitu jam 9. Tunggu dulu lah sejam 2 jam gitu. Jadi nggak banyak nanti ya glukosa sama timbunan lemak yang ada di tubuh. Karena kenapa? Kalau malam nih, walaupun memang benar kita butuh asupan gula atau glukosa, tapi ya bukan berarti dalam jangka waktu yang banyak juga atau banyak banget di timbunnya gitu. Karena kan kalau misalnya malam ini kita metabolismenya cenderung lambat ya teman-teman. Jadi tidak direkomendasikan juga makan karbo banyak-banyak dan makan karbo mendekati jam tidur.
Oh gitu. Makanya kalau orang bilang biarin aja dulu, jangan tiduran dulu, nanti tunggu makanannya turun. Oh iya, iya, benar. Makannya turun gitu ya, istilahnya ya. Jadi sebenarnya itu supaya pertama kita nggak ngerasa begah ya coach ya. Kedua, memang karena malam hari metabolisme tubuh kita melambat, jadi jangan dekat waktu tidur gitu ya, supaya dicernanya lebih maksimal untuk makanannya gitu ya. Dan karbonya juga tidak sebanyak porsi pas lunch gitu ya Coach Olive ya. Iya, benar. Oke. Semoga terjawab ya Mbak Rizka pertanyaannya. Kita lanjut pertanyaannya ke ke Uni. Selamat malam Mbak Uni. Mbak Uni lagi. Lagi-lagi aku manggilnya Mbak Uni. Selamat malam Uni. Coach nanya dong, maaf Uni tadi telat. Maksimal kebutuhan karbo berapa ya per kilogram berat badan juga kah hitungannya? Oh sorry, bacanya salah. Per kilogram berat badan juga kah hitungannya? Gitu Coach Oke. maksudnya. Kalau yang per kilogram BB ini secara umum di orang-orang rata-rata ini pengaruhnya di protein ya. Jadi kayak teman-teman untuk rata-rata misalnya nggak banyak aktivitas berat, nggak banyak yang dilakukan, itu 0,8 sampai 1 untuk protein. Terus kalau misalnya workout 3 kali, nah itu 1 sampai 1,2 kilogram per gram per kilogram berat badan. Terus kalau misalnya teman-teman mau bentuk massa otot, lalu rajin angkat beban, strength training, terus juga intensitas olahraganya masuk ke yang tertinggi, tentu minimal 1,4 gram per kilogram berat badan. Nah, apakah ini sama buat karbo? Enggak. Kalau untuk karbo atlet memang dia beda, dan bedanya itu didasarkan pada jenis dan cabang olahraganya. Nah, untuk orang umum atau orang rata-rata yang olahraganya itu 3-5 kali per minggu, kebutuhan karbohidratnya dihitung dengan persentase dari total daily energy expenditure. Jadi kalau misalnya karbohidrat ini dia ada di range 55 sampai 65% dari TDEE teman-teman, nanti dibagi 4. Misalnya nih hasil perhitungan TDEE saya 1.700 kilokalori. Berapa kebutuhan karbohidratnya? Misalnya saya mau ambil yang nilai maksimal, minimalnya 55%, maksimalnya 65%. Jadi 65 per 100 nanti dikali 1.700 kilokalori, terus dibagi dengan 4. Kenapa dibagi dengan 4? Karena karbo ini konversinya adalah 1 gram karbohidrat setara dengan 4 kilokalori. Kalau 1 gram protein setara konversinya dengan 4 kilokalori juga. Dan yang terakhir si lemak ini 1 gram lemak setara dengan konversi 9 kilokalori. Kayak gitu. Jadi gampangnya gitu teman-teman cara ngitungnya. Misalnya ada di sekitar 300 sampai 400 gram karbohidrat hasil perhitungan tadi. Jadi harus tahu sendiri nih teman-teman TDE-nya berapa, dihitung ya. Ada kan di awal-awal apa sih namanya, teman-teman join Livfit buat tahu berapa kalori per harinya, pasti udah tahu lah ngitung BMI, BMR, terus ngitung juga kalori atau TDE. Nah, dari situ bisa dicari karbohidratnya berapa, lemaknya berapa. Oke, ada yang masih berpikir gitu ya? Udah kebayang kali ya, Ada harusnya yang nanti udah kebayang, ada yang ngulang gitu. Jadi karbohidratnya berapa ya? gitu. iya nih harusnya Yang ada first ya thing satu first adalah materi hitung khusus. TDEE dulu ya, Iya, teman-teman. Jadi banyak kok sekarang TDEE kalkulator gitu ya untuk menghitung seberapa TDEE tubuh kita gitu ya. Jadi seberapa banyak kita membutuhkan asupan karbohidrat dan yang lainnya gitu ya. Kalau masih buntu juga langsung WhatsApp Coach Olive ya. boleh. Iya nanti harusnya ada ya satu sesi khusus entah bulan depan atau kapan ngitung makro sampai vitamin juga. Jadi tahu nih detailnya saya butuh berapa banyak gitu. Nah, tuh Kayak gitu. langsung Perlu personalize nggak ya. apa sih namanya tambahan suplemen kayak gitu kan? Kadang ada aja yang nanya, saya mau minum vitamin ini, vitamin itu, ternyata sebenarnya cukup dari makan sayur buat tiap hari, atau mungkin kalaupun kurang seberapa banyak kurangnya kita bisa tahu kalau misalnya kita tahu hitungannya berapa.
Iya betul. Makanya jangan absen kalau lagi nutritionist one on one ya, jangan sampai jangan sampai skip karena itu bisa nanya banyak hal terkait kebutuhan nutrisi atau kebutuhan pangan buat diri kita langsung ke Coach Olive. Kalau misalkan agak nggak enak atau agak insecure gitu ya untuk nanya di grup, boleh langsung WhatsApp Coach Olive aja untuk menanyakan hal sekitar nutrisi, diet, atau baiknya aku makannya tambah vitamin atau enggak ya coach, baiknya aku tambah penambah serat atau enggak ya coach. Nah, yang kayak kayak gitu tuh boleh ditanyain. Karena aku juga kayak gitu, Coach Olive ya, Iya, dikit-dikit nggak langsung apa-apa. curhat. Coach, aku nih kayaknya gini deh, Mm-mm. kenapa ya gitu kan. Dikit-dikit curhat. Jadi boleh kok yang lain juga ya. Karena kita punya ahli gizi di sini, jadi boleh dimanfaatkan buat teman-teman semuanya untuk bertanya. Karena kalau nggak bertanya, nanti sesat di jalan, cenah ya kata orang. Selama ini Uni pakai MyFitnessPal, jadi seringnya sudah makan. Oh, itu juga bisa ya aplikasinya ya. Salah satunya buat menghitung TDE juga ada di situ ya Uni. Oke, seru banget nih pembahasan kita malam hari ini. Ada lagi yang mau bertanya sekitar topik malam hari ini? Halo semuanya yang mungkin baru masuk di pertengahan. Kita sedang membahas tentang diet tanpa karbo. Oh no, big no gitu ya. Jadi kita sedang membahas macam-macam tipe karbo yang baik, yang paling baik, dan yang terbaik untuk kita menjalankan diet, dan juga tadi sudah membahas tentang indeks glikemik dalam asupan pangan kita sehari-hari juga. Jadi kalau misalkan masih ada pertanyaan sekitar topik malam hari ini, boleh masih kutunggu sampai 3 menit ke depan. Iya, Coach Ali juga sering keliling ke grup-grup, benar. Namanya sesi nutritionist one on one. Jadi ketika nanti Coach Olive di-invite ke grup teman-teman masing-masing, langsung aja dipakai kesempatannya untuk menanyakan hal-hal sekitar gizi, nutrisi, asupan harian, atau misalkan, Coach tolong hitungin TDE aku dong, gitu ya. Boleh, boleh Coach. Boleh. Boleh ya. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya di Mbak Renita. Baru datang pertanyaannya. Terima kasih Mbak Renita. Untuk protein seperti ayam, sapi, atau kambing, apa ada kandungan karbonya, Coach? Nah, silakan Coach Alip. Oke, jadi bahan pangan lain kayak misalnya kita pangan hewani ada karbonya nggak? Ada tetap. Jadi hampir semua jenis makanan itu dia punya kandungan makro dan mikro. Cuman jumlahnya atau kadarnya itu dikit. Kalau misalnya di daging-daging, dada ayam tetap ada karbonya tapi kecil. Jadi bahkan cenderung untuk tidak diperhitungkan gitu. Nah, sama halnya ketika teman-teman makan nasi. Nasi ini ada proteinnya nggak? Ada, tapi proteinnya kecil. Jadi ya termasuknya pangan sumber karbo. Karena yang paling banyak atau yang paling dominan di bahan pangan tersebut adalah kandungan karbohidratnya. Oke, jadi memang ada, tapi kandungannya memang sedikit ya. Jadi eh, dianggapnya tuh ya udah kandungan dianggapnya pangan protein ya. Nah, memang ada jadi ya teman-teman karbohidratnya. Oke, semoga terjawab ya Mbak Renita. Lanjut pertanyaan terakhir dari Mbak Rosini. Berapa ya kandungan karbo dalam 100 gram nasi putih, Coach? Oke, 100 gram nasi putih itu karbohidratnya sekitar 139 kilokalori. Atau itu 1 sampai 1,5 centong. Nah, centongnya itu juga kalau misalnya teman-teman tahu, saya pernah deh kayaknya nge-share buku foto makanan. Jadi centong ada beberapa jenis. Jadi sekali centong emang ada yang dapatnya 100 gram, ada yang nggak nyampe, biasanya 50 sampai 80 dan ada yang bisa lebih gitu. Jadi Nyantongnya range itu. segunung gitu ya, satu cantong tapi Iya, sampai benar. segini. Ini sekitar 139 kilokalori. Kalau gula itu dia kandungan glukosanya kita lihat dari seberapa banyak, lalu yang kedua bagaimana pengolahannya, suhunya kayak kayak tadi itu misalnya si nasinya 100 gram kondisinya baru mateng nih atau udah dipanasin 12 jam lanjutin atau mungkin udah dingin. Nah, tentu indeks glikemiknya beda-beda. Bisa di bawah 55, Betul, betul. bisa di range yang sedang atau bahkan tinggi. Kalau misalnya panas banget atau nasi panas itu
yang indeks glikemiknya paling tinggi. Betul, seperti itu ya kira-kira Mbak Rostini. Jadi sebenarnya makan nasi Padang, terus nasinya panas, itu indeks glikemiknya justru tinggi ya, nasi panas. Yang dingin justru akan lebih mengurangi indeks glikemiknya. AKA lebih baik untuk kita ya, yang dingin-dingin itu ya. Nasi dingin, kepala dingin, hati juga dingin. Insya Allah kita sehat terus ya. Oke deh, terima kasih Mbak Rostini ya pertanyaannya. Ini pertanyaan terakhir nih, Coach. Nasi Ya. Padang pakai tambah lagi ya. Oh benar. Coach Holif, ini pertanyaan terakhir. Aku tadi sempat berpikir, kita ini memang paling sering, paling common gitu ya, di Indonesia ini makan nasi gitu ya. Nasi putih lah, nasi merah lah, nasi apa gitu. Bagaimana dengan penggantinya nih, Coach? Karbohidrat pengganti nasi. Apakah indeks glikemiknya juga risikonya setinggi nasi putih misalkan atau setinggi nasi-nasi yang lain gitu. Nah, rekomendasi karbohidrat pengganti nasi ini, Coach, kira-kira apa tuh, Coach, yang ramah indeks glikemik dan juga apa ya, ramah di perut gitu untuk kesehatan ya maksudnya. Yang pertama bisa jagung, yang kedua umbi-umbian. Tapi ini Umbi-umbian. mungkin kurang cocok kalau teman-teman perutnya gampang bergas ya. Jadi mudah nanti karena dia mengandung gas ya, Coach ya. Iya. Atau nasi yang dia berwarna, misalnya beras hitam, beras merah, itu juga oke. Di mix and match juga lebih bagus. Jagungnya dicampur sama nasi putih, jagung tumbuk ya. Lalu mungkin dicampur juga beras merah dan juga beras hitam. Itu jadi indeks glikemik gabungan, tapi tetap enak makannya. Oke, ini ngomong-ngomong soal umbi-umbian, aku juga pernah curhat nih ke Coach Holif teman-teman soal, Coach, aku baru makan apa ya waktu itu ubi cilembu. Iya. Aku baru makan ubi cilembu, kok perutku langsung gak nyaman ya, langsung gut gitu ya. Waktu itu aku juga pernah curhat hal serupa gitu ya ke Coach Holif. Ternyata memang si umbi-umbian itu beresiko juga buat yang punya mah ya, karena mengandung tinggi gas gitu ya dari si umbi-umbian. Oke nih, jadi banyak tahu kan, Sobat Lismit semuanya kan, karena ikut webinar ini luar biasa. Lalu tepuk tangan dulu buat teman-teman yang udah hebat mengikuti sesi hebat malam hari ini. Terima kasih banyak ya, pertanyaan-pertanyaan juga luar biasa sekali buat semua yang sudah bertanya. Terima kasih banyak, aku acungin jempol semuanya, dan teman-teman juga yang sudah menyimak. Terima kasih, aku acungin jempol juga buat waktunya yang sudah disediakan untuk sama-sama bareng-bareng di sini menyimak webinar malam hari ini. Semoga bermanfaat ya ilmunya, dan teman-teman juga bisa menyebarkan ilmunya kembali ke keluarga dan orang-orang terdekat gitu ya. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri sesi webinar hebat malam hari ini, yuk teman-teman semuanya yang hebat, yang boleh on cam, yang bisa on cam, boleh on cam, kita akan berfoto bersama dulu. Dibantu sama Teh Widya ya. Oke, terima kasih Mbak Rizka udah on cam. Yang mau on cam boleh, Mbak Mila terima kasih. Ada Mbak Sri juga, ada Mbak Ita juga. Oke. Gak apa-apa, Uni. Jari Jaji juga gak apa-apa. Uni di mana itu, Uni? Oh. Oke deh. Yuk, dihitung dari Teh Widya boleh? Boleh, Mbak. Kita foto dulu ya. Ya. Siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1. Ganti gaya, boleh ganti gaya. Oke, ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih Terima kasih banyak semua. semuanya Terima ya. kasih. Sampai kita ketemu Terima lagi di kasih. sesi hebat selanjutnya. Saya Sampai Fitri jumpa. Lesti. Terima kasih. Bye-bye. Selamat istirahat ya.